Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Oke. Sebelum memulai belajar hari ini, saya pengen satu orang memimpin doa. Silakan Aditya berdoa. Oke. Setelah berdoa, hari ini kita menyanyikan Indonesia Raya. Supaya apa? Supaya kita mengingat jasa para pahlawan. Untuk para siswa seluruhnya silakan berdiri. Oke. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Bila kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke. Setelah ini silakan kita menyanyikan Mars SMK Negeri 1 Sanggau. Tangannya. SMK bisa, SMK hebat, tentu dan berkah terkuat, percaya saing dalam bekerja, menjadi penuh cinta, jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, pelajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang menyusun pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Kau bisa, SMK hebat,
bermutu dan berkah terkuat, berjaya saing dalam bekerja, berdiri penuh cita, lagi generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, selalu berusaha, SMK bisa. Raih prestasi, ukir masa depan, bangunan siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. Bisa. SMK? Iya. Oke, terima kasih. Semuanya silakan duduk kembali. Oke, sebelum memulai pelajaran, di sini saya akan bertanya kepada kalian, siapa yang tidak hadir di sini? Ada yang tidak hadir? Siapa? 2 orang. Siapa? Apa alasannya itu? Pulang kampung ya? Oke. Tadi udah koordinasi? Udah? Ada suratnya? Udah, sip. Oke. Sebelum memulai pelajaran ini, saya ingin menanyakan kabar kalian. Bagaimana? Sehat semuanya? Tidak ada kekurangan apapun? Selalu semangat belajar? Oke. Oke, untuk hari ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Hari ini kita membahas tentang bagaimana cara untuk instalasi dan konfigurasi. Sebelum masuk materi, saya sampaikan dulu tujuannya. Ya. Tujuannya adalah peserta didik mampu mengakses antar muka web router TP-Link. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan konfigurasi IP address dan DHCP server. Jadi saya harapkan siswa itu bisa ya melakukan 2 poin tersebut. Ya. Jadi sebelum memulai juga saya akan memastikan di meja itu sudah saya siapkan dari kemarin ya. Di situ ada laptop yang lengkap ya. Ada. Udah itu HP ada. HP kalian, maksudnya HP kalian ya, bukan HP saya ya, HP sekolah ya. Kenapa? Untuk kita bisa mengakses WiFi ya. Kita bikin WiFi sini nih, SSID-nya. Udah itu router. Ada router? Coba cek mana router? Yang mana router? Yang ada antena ya, router ya. Ya, itu namanya router. Udah itu kabel jaringan. Mana kabel jaringan? Angkat. Ada? Ada ya? Oke. Udah itu modem. Modem di samping itu ya, di belakang itu. Udah itu proyektor, ini atas nih yang kita sorot tadi ya. Udah itu terminal, ada terminal? Udah ya, ada ya semuanya. Udah itu switch. Mana switch? Oke, saya akan nanti jelaskan satu persatu. Oke. Sebelum masuk materi, saya memastikan dulu bahwa kabel ini ya pastikan sudah bagus atau layak untuk digunakan. Mengapa? Seperti itu. Supaya jaringan itu bisa berjalan dengan lancar atau bisa melakukan
sesuatu yang kita inginkan tanpa hambatan. Contohnya nih, sebelum kita mengetes kabel jaringan ini, kita harus sediakan juga apa nih alatnya? LAN tester. Nah, iya. LAN tester tuh fungsinya untuk apa sih? Ngecek kabel itu layak atau tidak. Oke. Ya. Cara mengeceknya, langkah pertama, kepala kabel yang ujung ini, anggaplah ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Sebelah kiri jangan lupa dicolok. Nih, yang terpisah nih kecil nih, ya. Yang sebelah kanannya, sebelah kiri tadi udah saya colok, sebelah kanannya, tuh lepas pula nih. Nah, ini sebelah kanannya colok di sebelah kanan portnya. Nah, tinggal kita hidupkan. Ini ada keterangan S cepat, on normal, ya, off mati. Kalau saya normal, berarti jalannya biasa aja. Kalau cepat, nah tuh, seperti ini kecepatannya ya, membaca. Oke, coba kamu lihat, tuh, dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hidup semua ya. Oke. Sesudah mengecek kabel ini, pastikan juga modem kita berjalan dengan lancar. Supaya apa? Supaya tidak ada hambatan koneksi internet. Mengapa? Ada yang tahu kenapa? Supaya kita bisa mengakses, ya, akses apa itu? Situs-situs. Contohnya YouTube, Google, ya, seperti itu. Oke, langsung kita ke materi. Sudah saya siapkan emang dari kemarin ya. Seperti ini. Ya. Silakan perhatikan. Untuk anak-anak semuanya jangan ada ribut ya. Dengarkan penjelasan Bapak supaya kalian itu paham apa yang saya jelaskan. Oke. Yang pertama judulnya instalasi konfigurasi jaringan. Fase F berarti kelas 11 pelajaran ini. Kalau E berarti kelas 10. Nah, pengertian router TP-Link. Router TP-Link adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat ke jaringan lokal, yaitu adalah LAN. Mampu ke internet dengan perangkat jaringan yang dirancangkan untuk memberikan koneksivitas internet secepat, stabil, dan aman. Router adalah pilihan populer. Untuk jaringan ini sering digunakan di rumah, sekolah, maupun kantor. Karena apa? Mudah dikonfigurasi, memiliki antarmuka berbasis yang bersahabat di rumah. Ya. Tidak ribet, ya. Tidak banyak aturan. Ini. Kita klik ini nyaman. Ada tutorialnya, step by stepnya ada. Ya, langkahnya ada. Tidak pakai ini harus ini harus ini, betul kan? Itu agak ribet gitu. Jadi, mengapa di sekolah, di rumah maupun di kantor sangat dibutuhkan router? Kenapa? Karena ini untuk menyebar sinyal, ya, atau membuat sinyal baru, ya, seperti itu loh. Fungsi. Ya. Apa itu fungsinya? Yang pertama, menghubungkan perangkat. Memungkinkan beberapa perangkat untuk terhubung ke internet secara bersamaan. Dan membagi koneksi internet ke beberapa perangkat komputer
laptop maupun HP. Itu seperti kalian tuh. Ya, menghubungkan perangkat. Supaya apa? Supaya kita bisa mengakses di luar. Apa itu di luar? Internet. Apa itu internet? Bisa kita menjelajah dunia. Karena ada router. Router itu adalah alat bantunya kita. Yang memfasilitasikan itu apa? Modem. Modem yang utama induknya sambungkan ke kabel, sambungkan ke router, udah memancarkan sinyal. Itu loh. Supaya tidak hanya satu alat aja. Jadi routernya yang membantu, ya. Udah itu meningkatkan kecepatan internet. Nah, mengapa internet harus cepat? Kalau lama, ya buang-buang waktu kerjaan kita. Contoh nih, kita pengen mencari tugas atau sebagainya, ya. Jadi susah, ya. Kalau internetnya tolola, lemot, lambat. Ya. Seperti itu, ya. Menyediakan kecepatan internet yang lebih baik dan lebih stabil. Mengolah bandwidth dan kontrol pengguna dengan fitur access control. Yang ketiga, mengamankan jaringan, melindungi jaringan dari ancaman keamanan maupun virus dan menjaga keamanan jaringan melalui enkripsi WPA2 atau WPA3. WPA2 dengan WPA3 itu sangat berbeda. Kenapa saya beda? Itu tergantung HP-nya. Spek-spek HP-nya. Zaman sekarang zaman dulu. Ada yang pakai yang zaman dulu WPA2, zaman sekarang WPA3. Begitu juga router juga beda. Ya. Setiap router itu tipe-tipenya beda-beda. Gitu loh. Udah itu menghubungkan perangkat, meningkatkan koneksi antara perangkat dalam jaringan dan mengatur alamat IP secara otomatis dengan fitur DHCP. Apa itu DHCP? Ada yang tahu nggak DHCP itu apa? Kan kemarin kita udah belajar menyeting IP. Yang pertama ada statis. Yang kedua ada DHCP atau otomatis. Apa itu DHCP? Dynamic host apa? Ayo. Oke, ya. Jadi DHCP itu fungsinya untuk otomatis mengatur IP tanpa menyeting secara manual. Udah itu multifungsi aja ya. Router itu multifungsi. Fungsinya apa? Fungsi utama bisa diakses semua, dia juga bisa jadi access point dan radiator. Oke. Kamu tahu nggak access point itu apa? Access point itu hanya untuk memperluas jaringan. Seolah-olah dia ini hanya menyebar doang tanpa kata sandi. Nah, itu namanya access point. Tapi kalau masih pakai sandi, nah, itu berarti ya router atau wireless sendiri. Itu loh. Nah, ini langkah-langkah kerja. Jadi sebelum mulai, kalian harus memastikan alat-alat apa yang digunakan. Di mana kita mengaksesnya. Mengapa harus mempelajari ini? Karena kalau kita ingin membuat WiFi, membuat WiFi, tapi tidak pandai menyeting, tidak menyeting peraturannya, ya udah akibatnya bisa dipakai orang lain, bisa dibobol. Ini anak TKJ harus tahu, ya. Yang pertama, akses antar muka web. Antar muka web, ibarat tuh kamu tuh di depan layar di komputer, buka webnya, menghubungkan komputernya, router menggunakan kabel LAN, jaringan WiFi bawaan. Contoh ini, silakan diperhatikan gambar tersebut. Ada lubang port. Apa itu? Port router. Colok kemana? Ke WAN.
Ya. Yang ini colok ke port laptop supaya bisa tersambung. Cuman kalau saya ini pakai pakai apa? Pakai nirkabel. Jadi saya mau fokusnya nirkabel. Ya. Boleh juga kalau mau pakai kabel, ya. Tapi lebih simpelnya di kabel. Yaitu setelah menghubungkan kabel ke router ke laptop, langkah kedua, buka web browser atau buka browser. Ada di situ Google Chrome, NDG atau Firefox. Ya. Ada 3 ya aplikasi yang bisa untuk diakses. Tuh, yang saya bilang tadi itu. Mengapa kita perlu mempelajari alamat? Tahu nggak? Ibaratkan gini, kamu pesan paket di Shopee atau JNT, beli barang nih, tapi kamu tidak memberikan alamat. Jadi tukang kurirnya gimana? Tukang kurirnya gimana? Bingung. Dan juga paket kamu tidak akan sampai. Inilah pentingnya harus mempelajari tentang IP. Sebelum mempelajari tentang instalasi konfigurasi jaringan, kita harus mengerti IP itu apa. Jadi setiap router itu atau modem dan sebagainya itu ada IP-nya. Bagaimana akses internet itu berjalan dengan lancar kalau tidak ada IP-nya? Ada kode-kodenya. Seperti itu loh. Ya. Dan juga setiap router itu beda-beda IP-nya. Ada 192.168.0.1. Ada juga 192.168.1.1. Ada juga 192.168.88.1. Ada juga yang 192.168.100.1. Malah ada yang bikin sendiri. Statis, manual. Itu loh. Bisa bikin sendiri loh. Contohnya 192.168.150.1. Bisa. Mau bikin kelas apa gitu. Oke? Ketik alamat 192.168.0.1 atau seperti tersebut saya bilang. Boleh kamu lihat di gambar ini? Setelah itu gambar 4 itu username admin, password admin. Kalau settingan awal memang seperti ini. Admin ya admin, ini dan sebagainya. Ya. Tapi kalau router itu udah disetting, passwordnya diubah, username diubah, ya nggak bisa. Makanya saya akan ajarkan kalian meresetnya supaya kalian bisa masuknya. Ya. Contoh seperti ini loh. Kalau orang paham menggunakan internet, contoh nih, anggaplah saya ambil namanya Wahyu. Wahyu nongkrong di kafe. Dia minum kopi. Setelah minum kopi, dapat voucher internet. Setelah mendapatkan voucher internet, berarti dia bisa mengakses internet. Rupanya Wahyu ini diam-diam tahu sistem akses internet atau bisa masuk ke dalam suatu router atau modem di kafe tersebut. Dia jahil nih, contoh. Kalau dia jahil masuk itu berarti akses yang tidak diinginkan, sah. Wahyu nyantai kafe, anggaplah kafenya Mawar Coffee. Kak, pesan kopi. Beli kopi nih, minum. Wahyu tidak lupa minta kode internet atau voucher. Masuklah dia. Setelah udah koneksi internet berjalan, Wahyu itu bisa mengakses internet dengan menggunakan ini alamat tadi. Seperti ini loh.
Wahyu bisa mengubah sandi, Wahyu bisa juga membuat WiFi atau SSID baru. Tentunya anggaplah rumah Wahyu itu di samping. Nggak perlu bayar internet. Itu kalau orang yang pintar, orang yang tahu. Cuman yang punya fasilitas internet juga harus paham. Settingan ini harus paham. Di sini ada user dan password. Kalau orang itu contohnya Wahyu bisa masuk internet, contoh 192 dan sebagainya, tapi kalau tidak tahu username, password, ya udah bisa bobol. Settingan dan sebagainya bisa. Tapi kalau misalnya user dan passwordnya tidak bisa dibobol, ya udah sampai situ. Makanya yang punya fasilitas internet tuh harus paham. Nanti saya ajarkan. Mengatur bawaan bisa diubah setelah login. Ini tadi. Lanjut. Nah, langkah-langkah konfigurasi dasar router TP-Link. Mengatur IP, DNS, dan DHCP. Masuk ke menu network, LAN, ubah IP router jika perlu, misalnya 192.168.10.1. Itu jika pengen diubah. Masuk ke DHCP, DHCP setting, aktifkan DHCP server. Atur rentang IP, contohnya 192.168.10.100 ya, sampai 192.168.10.200. DNS-nya 8.8.8.8 dan 8.8.4.4 Google DNS. Nah, simpan pengaturan. Kalau kamu nggak simpan, ya udah. Settingannya tidak seperti yang kamu inginkan. Ya, seperti awal lagi, gitu loh. Nah, ini kita mengatur koneksi internetnya, IP dan sebagainya. Yang pertama, masukkan atau masuk ke network 1, 2, pilih tipe koneksi sesuai ISP. Tahu nggak ISP itu apa sih? Sebelum saya masuk ini, tahu nggak ISP itu apa? ISP itu adalah sumber di mana internet berada atau yang memberi. Itu namanya ISP. Ingat, ISP. Tapi kalau LAN, hotspot, itu mengatur untuk membagi ke klien. Contoh nih, saya punya perusahaan, saya bos. Kalau bos kan hanya memantau aja kan. Oh, ini sekretaris saya. Sekretarisnya fungsinya apa? Fungsi untuk mengatur anak buahnya, membagi. Adit, tugas kamu bagian cuci piring ya. Wahyu bagian ngemaskan piring ya. Udah itu si Berin bagian mengelap piring ya. Itu dibagi. Itu loh gambaran internet. ISP sebagai sumber internet ya. Yang LAN atau hotspot hanya membagi doang, mengatur. Gitu. Oke. Pilih koneksi sesuai ISP. Yang ketiga, Dynamics IP otomatis dari ISP. Yang keempat, PPPoE menggunakan username dan password. Ya kayak tadi tuh, ada username, ada password. Yang kelima, isi data sesuai petunjuk layanan internet. Yang keenam, klik save lalu reboot bila dimin. Seperti itu loh.
Nah, kita mengatur Wi-Fi. Apa itu SSID? Sebelum saya masuk, tahu nggak SSID itu apa? Adalah nama Wi-Fi atau nama jaringan. Ini langkah yang pertama yang penting kalian pelajari nanti praktik ini. Kalian harus tahu, ya. Oke. Masuk ke menu wireless setting, SSID, ubah nama Wi-Fi. Contohnya TKJ, strip bawah, SMK 1. Tuh, masukkan ke wireless security, pilih WPA 2 PSK atau WPA 3 PSK. Password minimal 8 karakter. Contoh, SMK TKJ 2025. Passwordnya harus sesuai. Harus ada huruf, ada angka. Supaya apa? Supaya tidak dibobol orang. Dan juga harus 8 karakter. Bebas. Mau tanggal jadian kamu ke, atau ada nama cewek kamu ke, bebas. Tapi untuk praktek sesuai yang saya suruh. Dan juga ada PD, saya simpan di meja kalian. Menguji koneksi, analisis hasil konfigurasi. Pengujian koneksi terhubung ke laptop, ke HP atau WiFi sudah dibuat. Ini contohnya WiFi kamar. Ini contohnya nih. Saya udah uji coba di rumah. Seperti langkah-langkah tersebut. Sudah saya atur SSID-nya, password-nya, udah bisa masuk. Itu. Nah, sesudah itu silakan dites. Dengan apa? Dengan Codman port. Ya tadi bilang tadi itu. Ketik ping 8.8.8.8. Jika muncul reply berarti koneksinya berhasil. Tapi kalau out keluar seperti itu. 3. Coba buka situs internet untuk memastikan koneksi berjalan dengan normal atau berlancar. Nah, ini hasilnya. Boleh lihat. IP address sesuai mengatur DHCP. Contoh seperti ini. Dia itu SSID-nya tampil sesuai yang saya inginkan tadi. TKJ. SMK 1. Internetnya terhubung. Ping sukses, tidak ada error. Keamanannya WPA aktif. Passwordnya berfungsi. Oke, sebelum saya praktekan, coba kamu lihat di LKPD-nya. Coba lihat. Ya, sebelum kamu mengisi, saya ajarkan dulu step by step-nya dan juga cara penilaiannya. Oke. Cara penilaiannya di situ tujuan pembelajaran mengatur SSID dan keamanan, menghubungkan perangkat jaringan Wi-Fi, melakukan pengujian koneksi internet, perintah dengan ping, menganalisa hasil ya. Jadi kamu harus dicatat di kertas tersebut. Oke. Alat-alatnya laptop, router, kabel, browser. Langkah kerjanya seperti tadi, masukkan ke menu wireless setting, ubah SSID TKJ SMK 1. Ini langkahnya ya. Jangan keluar dari ini langkahnya. Kalau itu berarti nilainya beda lagi. Kalau sesuai ini berarti nilainya bisa dapat 100. Masukkan wireless security, pilih keamanannya seperti yang ini ya saya tulis atau saya ketik. Passwordnya seperti ini, SMK TKJ 2025. Klik save, kemudian ini hubungkan ke laptop atau HP nanti pakai passwordnya. Udah itu pastikan koneksinya pingnya sukses. Udah itu catat hasil percobaan tadi. Ya.
analisisnya ya. Pengujiannya, oke, saya itu jelaskan penilaiannya. Ini kan ada 4 nih. SSID Wi-Fi-nya, keamanan Wi-Fi-nya, status hasilnya ada skor 1, 2, 3, 4. Kalau saya misalnya skor ya, skor 1 berarti nilainya 6. Kalau skor 2 berarti nilainya 12. Kalau skor 18 berarti nilainya 3, sorry. Skornya 18. Jadi kalau skornya 4 berarti 25. Jadi untuk satu pekerjaan. Jadi ini 125, yang kedua 25 jadi 50, yang ketiga 25 juga jadi 75. Kalau udah 4 ini juga benar, nilainya 100. Oke. Dan juga di sini juga ada tugasnya menganalisis hasil, silakan dicatat dan sebagainya. Kesimpulannya saya minta nanti kita mempresentasikannya. Oke, sebelum ini kamu lakukan, saya akan praktekkan dulu, dicoba dulu. Nah, ini kabelnya udah, saya colokkan dulu ke switch. Mohon bantuannya ke colok itu ke port satunya yang sebelah ini. Oke. Ini juga, mengapa saya pakai switch? Saya untuk menyambungkannya, karena kabelnya kan pendek. Sampai. Oke, pastikan juga internetnya berjalan lancar, ada lampunya kedip-kedip enggak? Ini ada yang enggak hidup nih, kedip-kedip nih, pastikan lampunya. Itu udah colok belum? Nah, silakan colok dulu. Nah, colok ya. Colok dulu ya, colok dulu. Nah, nanti praktikannya. Oke, silakan diperhatikan juga. Oke, langkah pertama. Di sini ada 3 warna. Ada gambar bulat kayak lingkar tapi ada kayak cincin, itu namanya jaringan internet. Ini ada gambar kayak sinyal ya. Sinyal IBA tuh ya, kalau hidup sinyal gambar ada 3 butir itu berarti sinyalnya hidup atau keluar. Tapi kalau yang lingkar ada bulat itu adalah sumber internetnya udah terisi belum, kayak kota. Kalau misalnya oranye berarti internetnya tidak ada koneksi internet. Udah itu kalau ada gambar kayak PC, peta-peta, ada lihat? Nah, kalau hidup lampunya berarti kamu pakai port LAN. Ya. Kalau misalnya laptop kamu pakai kabel. Oke. Oke, semuanya udah pastikan. Ya bisa ya. Oke. Sebelum praktek, perhatikan dulu ke saya. Nih. Perhatikan. Ini kan ada tombol hitam nih. Setiap router ada pakai tombol, ada yang pakai colok lubangnya. Ya, itu pakai tusuk jarum. Contoh nih, perhatikan dulu ya, saya sebelum praktekkan ya. Ini saya tekan, tahan sampai ada lampunya semua keluar. Hidup. Inilah. Ya, mati, hidup, ya. Sampai dia hidup 1. Ya, tunggu prosesnya. Tunggu. Oke. Setelah sudah tekan tombol reset, saya keluar juga.
Saya pastikan. Nih, boleh kamu perhatikan depan dulu ya. Akan dilihat. Ah, tuh. Ini ada TP-Link 5 EE6. Nih. Ya. Itu berarti udah reset. Di connect. Untuk konekannya, kalau kita nggak tahu passwordnya, silakan lihat di bawah router yang ada stikernya itu. Cara lihatnya, ya, ada SSID nama router jaringan internetnya, TP-Link 5EE6. Udah itu passwordnya 872229968. Itu passwordnya untuk kita bisa mengaksesnya. Oke. Oh ya, lupa saya tadi. Apa nama passwordnya tadi? Coba bantu saya dulu, si Wendy, sebutkan passwordnya. Wendy, bantu Bapak sebutkan passwordnya. Yang ini ya. Takut saya lupa. Ini passwordnya. 87 2968. Nih, pastikan nih. Lihat ya, sesuai dengan stiker di bawah router. Oke. Next. Oke. Silakan perhatikan. Berjalan enggak internetnya? Oke. Berhasil. Ini langkah yang sudah kita lakukan tadi. Lalu kita antar muka web 192.168.0. Ini juga ada jejaknya. Nah, saya tadi bilang tadi, kalau settingan awal ya udah. Passwordnya apa tadi? Admin, usernya admin. Nih, admin. Nah, nih ada jejaknya nih, admin. Login. Nah, masuk. Dah. Pastikan koneksi internetnya berjalan dengan lancar. Udah itu, fungsi-fungsi ini beda-beda ya. Cuman saya jelaskan sedikit aja. Status. Nih. Status itu menunjukkan atau menjelaskan ini nomor, kodenya, IP-nya routernya berapa? 192.168 sesuai ini. MAC address itu adalah kode, ibarat kode barcode contohnya. Nah, seperti ini internet ini juga, router ini bisa memblok internet orang. Contohnya kita bilang tadi tuh, Wahyu bisa membuat wifi sendiri. Kita bisa membloknya. MAC address itu setiap HP itu beda-beda. Itu kode. Ya. Oke, saya langsung fokus ke wireless. Ya, setting. Nama. Itu ada nama. Nama TP-Link 5EE6. Ini namanya. Nanti saya ganti. Ini wireless security. Ini passwordnya. Pastikan security-nya sesuai yang saya bilang tadi ini. Saya lebih suka ganti passwordnya dulu daripada SSID. Contohnya nih. Passwordnya tadi apa tadi? Disuruh. Apa tadi passwordnya? SMK TKJ 25. Oke, SMK TKJ 2025. Oke, udah ada. Udah ya, seperti ini. Nggak perlu disetting. Yang lain, jangan lupa di save. Kalau kamu nggak save, settingannya tetap awal, bukan settingan kamu. Oke,
Oke kan? Oke kan? Oke. Oh, sorry. Tunggu dulu. SMK TKJ diklik. Oke. Nah, save. Coba. Pastikan ini hilang jaringan internetnya. Sampai hilang. Hilang nggak jaringan internet? Ah, udah. Hilang. Kenapa hilang? Terputus. Kenapa? Passwordnya diganti. Itulah gunanya, ya, menjaga sistem keamanan. Ya udah, saya konekkan lagi, disconnect, konekkan lagi. Coba, minta password baru enggak? Kita lihat. Oke. Pastikan internetnya berjalan dengan lancar. Dulu. Ini ada gangguan sedikit ya. Harap bersabar. Dah. Tadi saya bilang apa tadi? SMK TKJ 2025. Next. Bisa berjalan enggak? Ada internet enggak? Ada koneksi enggak? Coba ya. Nah. Bisa ya? Coba lagi akses ini. Antar web buka ya. Udah. Setelah ini itu tadi ubah namanya. Apa namanya? TKJ SMK 1. Oke. Saya akan ubah TKJ di bawah SMK 1. Tuh, saya 1 gini ya, 1. Lebih nyaman. Set. Jadi hanya ini aja yang kalian praktekkan, kayak kerjakan. Saya harapkan karena kalian udah duduk sesuai bangku, saya ingin bertanya dulu. Mau diacak lagi atau tidak kelompoknya? Doa saya. Oke. Jadi satu meja silakan dicoba seperti ini. Tapi dia dulu. Bisa nggak nih? Yang saya lakukan tadi. Salah. Nah, tadi. Nah, nih. Ini kan ada kan? Tidak, saya coba lagi. SMK TKJ berapa? 2025. Bisa nggak? Coba kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa. Setelah ini jangan lupa kamu tes CMD. Tuh. Seperti ini. Ya. Nanti di screenshot ya atau dipoto hasilnya, nanti dimasukin di laporan tersebut. Nih. Silakan ketik ping 8.8.8.8. Bentar. Nah, kalau udah reply berarti berhasil. Kalau udah itu silakan dicatat hasil berhasilnya atau gagalnya, nanti kita presentasikan. Silakan, saya mempersilakan. Ya. Oh boleh, silakan. Kabelnya ya, ada itu ya. Ada salah, silakan. Laptopnya bermasalah. Enggak ada apa? Enggak ada wifi-nya. Oke, tunggu dulu.
Coba cek dulu. Kalau ada kendala, kasih tahu saya. Colokan wireless. Ada. Silakan yang lain, kelompok yang lain bisa. Oke, silakan dikerjakan. Nih. Kalau oke, silakan. Ya, gimana? Nggak masuk. Tapi nggak apa-apa kalau udah tetap jalan ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yuk, silakan dipraktikkan langsung. Ya. Gimana? Ini juga tak ada. Yang lain silakan uji coba. Dicek, udah. Oke. Kita coba. Oke, silakan. Ikuti langkah-langkah yang LKPD-nya. Nanti presentasikan. Nah, itu pakai itu ya, boleh? Laptop itu. Fokuskan ke jaringannya. Jangan lupa di reset ya. Ya. Silakan. Ya, bagus. Ada yang satu yang mengerjakan di instalasi jaringannya, ada yang mengisi lembar jawaban LKPD-nya, mempresentasikan hasil yang kalian dapat.
Direset dulu ya, jangan lupa ya tombolnya ya. Tombol hitamnya itu di belakang router sampai berkedip, semua hidup, mati, sampai hidup satu, baru lepaskan. Berarti udah reset. Nanti diceknya di status jaringannya. Ya, nomor jawabannya ya. Ini nomor jawabannya ya. Oke, silakan. Dipastikan di reset dulu ya. Pulpen saya kemana ya tadi ya? Oh ini ya pulpen saya. Oke, silakan dikerjakan. Saya akan berjalan memantau cara kerja kalian. Saya akan langsung nilai. Kenapa? Tidak ada lampu. Ini lampunya. Lampunya hidup. Tapi bisa direset. Nih. Huh? Oh ya. Reset.
Pastikan apa itunya. Oh, ini apa apps? Itu apa? 883. Nih? Ini 9310. Ah, ini dia. Oh, ini kupon. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Yuk, silakan. Kalau ada kesulitan, kasih tahu Bapak, nanti Bapak bisa bantu. Apa? Jawabnya udah pastikan udah bisa. Nih, sama mana nih? Dari resep. Udah Pak. Coba masukin lagi. Coba masukin kodenya dulu. Pastikan oke. Ini ke sini. Ini jalannya ke sini ya. Ini ke sweep. Oke, lagi. Mana nih? Ini kah? Nah, coba passwordnya saya bantu 96 71 19 10. Dah. Next. Ya, Nggak ada internet. udah ada internet. Nah, pastikan internetnya berjalan. Enggak?
Bisa? Oke, tunggu dulu. Minta apa tadi? Tunggu dulu. Coba saya lihat dulu. Ya. Pastikan ya. Nih, pastikan ya. Ya Pak. Nah, KPD-nya jangan lupa diisi. Ya. Ya, langsung ya. Langsung isi LKPD-nya. Oke, langsung ya, isi LPKPD-nya ya. Udah, semua sesuai. Kabelnya, pastikan kabelnya itu ya. Seperti ini sesuai ini ya. Cara-caranya ya. Oke. Ya, sesuai ini ya. Yang di LKPD. Iya Pak. Oke. Ya sesuai semua. Udah ya. Udah selesai semua? Sesuai ini? Udah, oke. Boleh saya minta itu KPD-nya? Nomor KPD-nya? Itu saya itu menilai hasilnya. Oh iya, namanya kelompoknya jangan lupa tulis. Oh iya. Iya. Tulis, ya. Oke, yang udah tulis namanya boleh kumpulkan KPD-nya. Oke. Oke, kelompok Rizky, udah, oke. Nama kelompoknya udah tulis. Oke. Oke. Oke, sistem keamanannya oke, SSID-nya oke. Iya. Oke. Keamanannya oke. Oke, ya berhasil. Oke. Siberin. Iya. Oke, ya. Nih, coba saya lihat koneksi internetnya gimana. Iya. Oke. Oke. Yang ini udah ya. Oke. Silakan untuk kelompok Wahyu. Silakan dipresentasikan hasilnya. Iya, dibacakan presentasinya. Oke, yang lain silakan dengarkan. Oke. Yang terhubung ke jaringan lokal seperti laptop, smartphone atau smart TV. Ya. Kedua,
jika DHCP tidak diaktifkan, akibatnya adalah mereka tidak dapat terhubung ke jaringan karena tidak menggunakan alamat secara otomatis tidak komunikasi jaringan antar dan perlu sekali mengganti IP komputer untuk mengelola jaringan. Tidak ada kendala, semuanya telah berhasil. Dah, itu kesimpulannya. Oke. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Wahyu. Oke, kelompoknya Nadia. Silakan bacakan presentasinya, hasilnya. Ada kesulitan atau tidak? Kami dari ya akan menyampaikan hasil dari kerja. Jadi kesimpulan dari praktik instalasi dan konfigurasi router kami adalah itu suatu pemahaman mendalam mengenai peran penting router dalam infrastruktur jaringan dan penguasaan keterampilan teknis yang diperlukan untuk menghubungkan berbagai jaringan secara efektif dan aman. Fungsi dan peran router ini itu memperjelas perangkat yang menghubungkan jaringan lokal LAN ke jaringan yang lebih luas WAN atau internet, serta mengelola dan mengarahkan lalu lintas data paket data antar jaringan tersebut secara efisien. Jadi kesimpulannya Pak, dari praktek kami sudah selesai dan cukup untuk hasil dikerjakan. Tidak ada kesulitan atau ada langkah-langkah yang kesulitan? Ada beberapa kesulitan itu dari masalah kabelnya sehingga tidak sambung ke. Oke, seperti itu ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Nadia. Oke, kelompoknya Rizka. Silakan. Pada router, itu memiliki secara otomatis memberikan alamat IP kepada setiap paket terhubung ke jaringan. Dua, jika jaringan tidak diaktifkan, maka harus diatur secara manual dan biasa menyebabkan tidak terhubung ke jaringan jika IP tidak sesuai. Tiga, mengapa perlu memastikan IP tidak mencegah konflik IP dan meningkatkan keamanan jaringan agar tidak mudah diakses oleh pihak tidak dikenal. Kesimpulan dari praktek konfigurasi wireless dan penguji jaringan router berhasil dikonfigurasi dengan baik, maka jaringan memperoleh IP otomatis dan serta koneksi internet berjalan lancar. Jadi kesimpulannya? Dari kesimpulan praktek konfigurasi wireless dan penguji jaringan router berhasil dikonfigurasi dengan baik. Perangkat bisa terhubung ke jaringan memperoleh IP otomatis dari DHCP serta koneksi berjalan lancar. Ada masalah nggak? Di langkah pertama, awal, tengahnya, ada yang rumit atau gimana? Ada tantangan? Tadi sih tidak bisa di-reset, tapi setelah kami lakukan ulangan beberapa kali, bisa di-reset dan kami bisa menginstalasinya dengan benar. Itu kok bisa ya? Kegagalan yang pertama kali itu. Mungkin salah tekan tombol, Pak. Tekan tombol. Memang tombol itu ada tombol apa? Ada tombol nyalakannya. Iya. Jadi di-reset. Mungkin tadi kami tekan yang mana, jadi tidak Udah reset ya. Oke. Oke, beri tepuk tangan untuk Rizka. Oke. Kelompoknya Wendy. Silakan. Apa fungsi DHCP pada router? DHCP berfungsi untuk memberi IP address secara otomatis ke setiap perangkat yang terhubung ke jaringan sehingga pengguna tidak perlu setting IP manual.
Dua, akibat jika DHCP tidak diaktifkan. Jika DHCP tidak diaktifkan, maka perangkat tidak dapat IP otomatis, sehingga banyak perangkat tidak akan bisa terhubung internet karena tidak punya IP, tidak saling terhubung. Ya, mengapa perlu mengganti IP default router? Saya tidak bentrok konflik IP jika ada router lain dengan IP default yang sama, dan juga untuk alasan keamanan agar konfigurasi router tidak mudah ditebak orang lain. Kesimpulan, dalam konfigurasi router DHCP sangat penting membagi IP secara otomatis pada pengguna. Mengubah IP default dilakukan untuk menghindari konflik IP dan meningkatkan keamanan. Setelah konfigurasi router dan DHCP selesai, perangkat dapat terhubung dan internet dapat. Tuh, dah. Ada kendala nggak di saat kamu meriset atau menyambungkan internet dan sebagainya? Ada nggak kesusahan di kelompok kamu? Tidak ada? Tidak ada tantangan? Atau ada kesusahan? Internet kenapa? Kenapa internetnya? Tidak tersambung. Kok bisa tak tersambung? Kok bisa? Udah dipastikan belum kabelnya? Bagus. Yang tidak tersambung tuh dari mana ya? Dari routernya atau dari PC-nya atau dari switch-nya itu? Routernya kenapa itu? Kurang risetnya ya. Oke. Oke, beri tepuk tangan tuh Wendy. Oke. Setelah saya melihat ya, menganalisis hasil yang kalian uji coba ya, dianggap udah pintar ya, udah memahami pelajaran instalasi dan konfigurasi jaringan tersebut. Jadi kesimpulannya dari saya bahwa siswa TKJ harus bisa ya menguasai jaringan ya, atau untuk akses jaringan. Kenapa? Kalian itu adalah jasa yang dibutuhkan untuk orang apa? Untuk orang yang menggunakan internet. Contohnya apa? Sekolah. Kalau sekolah membutuhkan teknisi ya untuk internet jaringan, pasti kamu harus pelajari tentang instalasi konfigurasi jaringan. Ya. Jangan TKJ hanya tahu merakit kabel doang, tapi untuk jaringan nggak paham ya, nggak bisa seperti itu. Jadi dalam kesimpulan tersebut ya, kalian harus benar-benar menguasai ya yang saya sebutkan 2 poin tersebut. Saya ulangi lagi. Peserta didik mampu mengakses antar muka web, router, TP-Link. Peserta didik mampu melakukan konfigurasi IP, address, dan DHCP. Nah, seperti tadi ya. Kalau tidak diaktifkan DHCP, maka apa tadi? Kalau tidak diaktifkan, Wahyu, siapa tadi yang tidak diaktifkan tadi? DHCP-nya, maka akan tidak dapat terhubung
Karena tidak mendapatkan alamat IP. Itulah pentingnya DHCP. Ibarat tuh otomatis. Pak, kalau saya aktifkan DHCP untuk mendapatkan jaringannya gimana? Ya, kita harus menggunakan secara manual. Cara manualnya gimana, Pak? Ya, bebas, terserah. Kamu mau IP gimana? 192, 168, titik. Bebas. Mau 100 kah? Mau 88 kah? Mau 10 kah? Ya, tergantung kalian menggunakannya. Itu loh. Udah itu, saya bertanya lagi untuk 4 kelompok itu tadi ada enggak mengalami kesusahan untuk menghubungkan jaringan ke HP? Ada? Silakan angkat tangan. Udah pasti semua? Bisa terhubung ke HP? Tadi? Bisa. Ada yang tidak bisa? Atau ada yang gagal? Didi gimana? Bisa. Tidak ada kesusahan atau salah sandi? Enggak ada. Oke. Untuk Rizka. Tadi kalau saya lihat tuh Rizka itu sangat gimana ya? Ada potensinya tentang jaringan. Saya ingin pertanyakan itu dengan Rizka di kelompoknya itu mengapa kita itu perlu mempelajari tentang IP, address. Menurut saya IP address itu penting kita pelajari karena itu kan alamat IP. Itu kita bisa atur untuk tes jaringan WiFi. Kalau kita punya WiFi, terus kita nggak atur IP-nya, jadi orang itu masuk dan menggunakan jaringan kita. Itu orang yang masuk itu kan tidak sah, jadi kita rugi dong. Rugi. Ya, jadi kalau kita udah atur lewat IP address, terus kita kasih password, yang masuk tuh cuma kita atau orang-orang yang kita kasih passwordnya aja. Seperti itu. Untuk menjaga keamanan gimana? Jadi tadi Pak, kita buat password yang agak rumit, yaitu 8 karakter dengan huruf dan angka, yang memungkinkan orang itu tidak bisa untuk masuk atau membaca. Ada nggak syarat-syaratnya untuk bikin passwordnya? Kalau untuk password sih nggak ada sih Pak. Nggak ada. Jadi kalau untuk 8 karakter itu berarti bebas. Harus apa tadi 8 karakter itu? Dari huruf dan angka. Huruf dan angka. Untuk huruf kapital itu penting nggak? Kalau menurut kalian, penting nggak kalau huruf kapital itu? Penting nggak huruf kapital? Huruf besar, maksudnya kalau di depan. Sangat bagus atau tidak? Kalau menurut kamu? Bagus. Kenapa? Biar ada variasi atau beda? Beda apa? Beda passwordnya, ya. Ya tidak ditebak-tebak. Oke. Tadi kita udah belajar menyeting. Oh ya, yang ini udah kan tadi kan? Udah ya. Jadi hasilnya gimana? Udah bisa memuaskan? Repli? Udah. Oke. Saya ulangi lagi kelompoknya Aditya. Tadi langkah untuk mengetes uji koneksinya pakai apa? Ping. Dari mana dapatkan ping? Dari CMD. Udah itu? Itu untuk apa itu? Fungsinya itu?
memastikan jaringan itu ada atau tidak. Kalau gambaran untuk koneksi yang tidak berjalan tuh bacanya apa? Tim out. Berarti artinya keluar, ya. Oke. Di sini sudah nama SSID-nya. Untuk Wahyu susah nggak tadi untuk membuat nama WiFi-nya? Tidak terlalu susah. Enak? Lancar, tidak ada kendala? Tidak ada kendala ya. Untuk kabelannya gimana? Aman tadi? Aman. Ah? Tadi, iya tadi saya tuh lihat tuh tadi pas saat kamu praktik itu tadi ada agak gelisah koneksinya kenapa tidak bisa berjalan. Itu kenapa kabelnya? Lost. Kok bisa lost tadi? Seperti itu. Ya. Jadi sangat penting kita untuk mempelajarinya. Saya ulangi lagi untuk anak-anakku sekalian, ya. Kalau bisa pelajaran hari ini jangan sampai cukup di sini. Mengapa saya bilang seperti itu? Ibaratkan tuh belajar hari ini, besoknya udah dilupakan, dibuang. Karena pelajaran ini sangat penting banget untuk kalian. Mengapa? Kalau kalian tidak mempelajari ini dari awal sampai untuk ke jenjang kerja nanti, ya entah kamu nanti jadi teknisi Telkom kah, atau jadi teknisi operator sekolah kah, atau bikin usaha sendiri kah, ibaratkan tuh jasa-jasa manggil memperbaiki wifi di rumah orang, seperti itu loh. Kalau tidak ada dasar-dasarnya, bagaimana kamu bisa untuk menyelesaikan masalah tersebut? Contohnya lah Nadia, contohnya ada koneksi internet di rumah, status wifi di rumah itu bacanya lost, warna oranye kan. Jadi Nadia nggak bisa menggunakan internet. Kenapa? Karena jaringannya tidak tersambung, lost. Tahu nggak loss itu apa? Berarti jaringan terputus. Panggillah teknisi yang dianggap bisa si Nadia nih. Contohlah Wahyu. Di saat Wahyu ingin mengerjakan tersebut, dia pandai masang kabel sebagainya. Tapi untuk software di webnya dia tidak paham dan sebagainya, ya percuma aja. Hanya tahunya apa? Hanya tahu masang kabel doang. Tapi sistem software, sistem webnya atau setting-settingan ini nggak paham. Ya percuma aja. Ibaratkan tuh punya tubuh tapi tidak punya roh. Karena kan apa? Manusia itu kan kalau bangun itu kan ada rohnya yang membangkitkan. Ibarat seperti itu pelajaran. Dilengkapin. Ya. Harus belajar tentang hardware,
harus belajar tentang software seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya seperti ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya berharap di minggu depan ya kita bisa membuat jaringan menggunakan router mikrotik. Ini udah kita menggunakan jaringan sederhana, konfigurasi router. Nanti selanjutnya kita menggunakan mikrotik, memecahkan lagi seperti itu. Oke, sebelum kita mengakhiri ini, saya ingin rapikan barang-barangnya. Silakan dimatikan, disusun rapi sebelum keluar di lab. Dicabut dulu listrik supaya apa? Supaya tidak terjadi yang diinginkan. Contohnya kesengatan listrik atau kebakaran. Pastikan ya. Pastikan dirapikan semuanya, disusun rapi. Oke, silakan. Yuk. Kalau sudah, baru kita berdoa bersama. Udah? Belum? Ayo, sama-sama ya. Kita keluar. Setelah Bapak sudah keluar, baru kalian. Ya, silakan. Pas sedikit karena mau ganti jam pelajaran yang lain. Habis ini pelajar siapa? Pak Niko ya? Ya. Oke, siap. Yo. Oke, silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sumber agama Islam dan percaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Berdiri. Salam. Oke, sama-sama semuanya. Sampai jumpa kembali semuanya. Sehat selalu ya. Ya, Pak.